Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan bersemangat di dalam mengikuti pembelajaran secara daring ini. Harapan Ibu, semoga hari ini kalian bisa memahami dan mengerti materi yang Ibu akan sampaikan. Anak-anakku sekalian, pertemuan kali ini merupakan pertemuan yang kedua. Ibu akan membahas tentang unsur atau kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Sebelum Ibu menuju ke kaidah kebahasaan, Ibu akan mengingatkan kepada kalian dulu tentang struktur teks laporan percobaan yang sudah Ibu berikan pada pertemuan yang pertama. Struktur teks percobaan terdiri atas judul, kemudian tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil percobaan, dan kesimpulan. Berikutnya kita akan belajar tentang kaidah atau unsur kebahasaan di dalam teks laporan percobaan. Apa yang dimaksud dengan kaidah kebahasaan? Yaitu aturan-aturan yang digunakan sebagai ciri pembeda dengan teks yang lainnya. Apa saja yang menjadi pembeda di dalam teks laporan percobaan itu? Bahwa teks laporan percobaan 1. Menggunakan sinonim dan antonim. 2. Menggunakan kata bilangan. 3. Menggunakan kalimat perintah. 4. Menggunakan kata penghubung. Apa yang dimaksudkan di dalam kaidah kebahasaan itu? Ibu akan jelaskan satu demi satu. Sinonim dan antonim. Secara umum dalam teks laporan percobaan ada kata yang bersinonim serta kata yang berantonim. Sinonim adalah persamaan kata atau kata yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama. Sementara antonim adalah lawan kata. Di dalam teks laporan percobaan, antonim dan sinonim ini biasanya terdapat pada bagian di sejumlah langkah percobaan. Kalimat perintah. Yang dimaksud dengan kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Arti kalimat perintah adalah kalimat yang isinya menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Kalimat perintah jika dilisankan berintonasi naik di awal dan rendah di akhir. Kita ambil contoh. Bersihkan alat dengan menggunakan kain. Simpanlah di tempat yang kering. Berikutnya kata penghubung. Kata
hubung yang menyatakan urutan. Kata hubung ialah kata atau kata-kata yang berfungsi menghubungkan satuan gramatik yang satu dengan yang lain untuk membentuk satuan gramatik yang lebih besar. Satuan yang dihubungkan itu mungkin kalimat, klausa, frase, atau kata. Sedangkan kata hubung yang menyatakan urutan, contohnya pada kata mula-mula, lalu, kemudian, dan sebagainya. Kata benda konkret dan kata benda abstrak. Kata benda konkret adalah kata yang acuannya semakin mudah diserap panca indera karena berwujud. Kata benda abstrak atau tidak berwujud digunakan untuk mengungkapkan gagasan yang rumit. Kata abstrak mampu membedakan secara halus gagasan yang bersifat teknis dan khusus. Akan tetapi, jika kata abstrak terlalu diobral atau dihambur-hamburkan, karangan itu dapat menjadi samar atau tidak cermat. Contoh kata konkret: meja, kompor, air, kelapa, tas, buku, baju, sepatu, dan sebagainya. Contoh kata abstrak: ide, gagasan, keinginan, agama, pikiran, dan sebagainya. Berikutnya, kata bilangan atau numeralia adalah kata yang menyatakan jumlah benda atau urutannya dalam suatu deretan. Kata bilangan dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni kata bilangan tentu dan tak tentu. Kata bilangan tentu misalnya 1, setengah, ketujuh, 100, dan sebagainya. Kata bilangan tak tentu misalnya beberapa, seluruh, banyak, sebagian, dan sebagainya. Kata atau istilah teknis. Sebuah kata yang memiliki arti khusus di dalam bidang tertentu atau keahlian. Contoh pada kata temperatur atau suhu, kata instrumen atau alat. Kata depan. Kata-kata yang secara sintaksis diletakkan sebelum kata benda, kata kerja, atau kata keterangan, dan secara semantis menandakan berbagai hubungan makna antara kata depan dan kata yang mengikutinya. Kata depan di, ke, dari ditulis terpisah dengan kata-kata di belakangnya, kecuali untuk kata-kata yang sudah dianggap lazim sebagai satu kata, misalnya kepada, daripada. Contoh, simpanlah di tempat yang kering. Kita lihat penulisan kata depan di harus dipisah. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Baiklah anak-anak, marilah kita mencoba
mencermati sebuah teks laporan percobaan tentang membuat SLIM tanpa borak. Bagaimana unsur kebahasaan yang terdapat di dalam teks laporan percobaan membuat SLIM tanpa borak? Kita lihat pada tujuan. Slime adalah cairan kental yang menggumpal dan dapat dimainkan. Slime ini memiliki struktur atau bentuk yang lembut, elastis, kenyal, dan sangat asik untuk dimainkan. Kita lihat di situ ada kaidah kebahasaan pada kata struktur atau bentuk ini menunjukkan adanya penggunaan sinonim. Kata dan ini juga menunjukkan pemakaian kata penghubung. Berikutnya kita lihat pada bagian alat dan bahan. Kita lihat anak-anak di sini ada pemakaian kata secukupnya. Lem final secukupnya, rinso bubuk secukupnya, soklin lantai secukupnya, air secukupnya, rinso cair secukupnya. Pada kata secukupnya ini termasuk pada kata bilangan tak tentu. Kemudian ada pemakaian istilah, yaitu pada kata wadah atau tempat. Berikutnya pada bagian langkah-langkah. Kita lihat bagian pertama atau ke-1. Campurkan terlebih dahulu lem final, soklin lantai, rinso cair, rinso bubuk, dan air secukupnya saja ke dalam wadah slime campuran ini biasa disebut dengan aktivator. Anak-anak, dari sini kalian bisa melihat pemakaian kata campurkan. Ini merupakan bentuk kata perintah. Berikutnya kata dan. Ini adanya pemakaian kata penghubung. Kemudian kita lihat lagi ada pemakaian kata aktivator. Di sini menunjukkan adanya istilah. Ada kata wadah juga menunjukkan istilah. Bagian kedua, berikutnya adalah. Berikutnya ini juga menunjukkan kata penghubung yang menyatakan urutan. Kemudian kata aduklah juga menunjukkan kata perintah. Nomor 3, tambahkan lem. Kata tambahkan. Nomor 4, kemudian aduk lagi. Kemudian aduk lagi sehingga struktur atau bentuknya akan menggumpal. Kata aduk lagi juga menunjukkan perintah. Sehingga ini merupakan kata penghubung. Struktur atau bentuknya menunjukkan penggunaan kata sinonim. Nomor 5, masukkan ke dalam freezer 5 hingga 10 menit. Pada kata masukkan juga menunjukkan perintah. Kata 5 hingga 10 menit menunjukkan penggunaan kata bilangan. Kemudian keluarkan. Kata keluarkan juga menunjukkan perintah setelah 5 hingga 10 menit. Ini penggunaan kata bilangan. Aduklah lagi
sampai kira-kira bisa untuk dimainkan. Pada kata aduklah juga menggunakan bentuk perintah. Selain siap untuk kamu gunakan, juga perintah. Demikian tadi anak-anak yang bisa kalian pelajari penggunaan kaidah kebahasaan di dalam teks laporan percobaan. Untuk pada bagian hasil dan kesimpulan, coba kalian mencermati sendiri. Kalian mencoba menemukan kaidah kebahasaannya. Nah, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan apa yang Ibu berikan kalian memahami, sehingga kedepannya kalau ada tugas ataupun soal-soal, kalian bisa mengerjakan dengan baik. Untuk tugas pada pertemuan kali ini, Ibu meminta kepada kalian untuk mencatat hal-hal penting pada materi yang sudah Ibu berikan ke dalam buku catatan bahasa Indonesiamu. Tugas kamu kirimkan sesuai dengan deskripsi yang ada di dalam YouTube yang sudah Ibu berikan. Akhirnya anak-anak, semoga kalian memahami dan mengerti dengan materi pada pertemuan kali ini. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Akhirnya Ibu ucapkan selamat belajar. Semoga kalian menjadi anak yang pintar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.